Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah, yang mana Rasulullah SAW telah menyatakan rakatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu sholat qobliyah subuhnya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya kalau sholat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, sholat wajibnya nggak usah ditanyakan lagi ya. Tapi Rasulullah SAW juga menyatakan ada 2 sholat berjamaah yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, yaitu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Padahal kalau mereka bisa mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka pasti akan buru-buru mendatanginya walaupun harus merangkak, walaupun harus ngorondang ya. Nah, kita juga sama tidak tahu, tapi kita yakin dengan berita dari utusan Allah bahwa mengutamakan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah itu salah satu obat yang bisa menghilangkan kemunafikan ya. Kemudian dalam majelis ilmu juga disebutkan bahwa para malaikat menaungi orang-orang yang bermajelis ilmu dengan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan semut-semut di lubangnya, ikan-ikan di lautan yang mungkin kita belum pernah melihatnya, ikut mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ini juga kita tidak tahu, kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh utusan Allah ya. Nah, dan itu harus mendalam, harus sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab ada perasaan ingin belajar dengan benar itu kalau kita serius ingin mencari keridhaan Allah, serius ingin berjumpa dengan Allah di surganya, serius ingin diampuni oleh Allah sehingga tidak masuk neraka ya. Nah, ini pentingnya untuk mau tadi berjuang, kata Ustadz Rudi tadi, berjuang karena menuntut ilmu pun bagian dari jihad ya. Itu surat ke 9 ayat 122. Artinya jihad itu adalah jalan untuk menuju surga, tetapi menuntut ilmu pun butuh jihad, butuh perjuangan dan butuh kesabaran ya. Silakan Mas Sigit. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, sementara untuk berjuang, untuk berjihad itu lebih berat lagi ya. Kalau tadi sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah saja terasa berat, apalagi mengeluarkan harta, mengorbankan jiwa untuk berperang, itu lebih berat lagi. Maka dengan kasih sayangnya Allah memberi jalan yang mudah ya, jalan yang ringan melalui sabda Rasulnya Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga ya. Jadi tadi untuk berjihad mah berat, sebenarnya untuk mencari ilmu mah gampang, asal mau berjalan, mau duduk di majelis ilmu, maka itu akan dimudahkan jalan ke surga. Tapi itu pun banyak yang berat ya. Kalau kata Agim,
Banyak orang yang jag-jag sehat, ikut maraton 10 km, lari 500 meter kuat, tapi ke masjid yang hanya jaraknya 100 meter nggak kuat gitu. Karena itu butuh keseriusan ya, butuh keyakinan di hati gitu kan. Jadi tetap harus berjuang. Belum lagi bahwa untuk mencari ilmu itu atau untuk menuntut ilmu itu kita harus juga berpikir ya. Kerung istilahnya, kerung itu ya capek ya gitu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita suka tidak adil. Kalau ustadz misalnya berbicara yang sedikit serius, ulah berat-beratin ustadz, kalau bisa mah yang renyah-renyah saja, bodor gitu kan, pikasirieun gitu. Tapi ketika mau belajar kedokteran, belajar sipil, belajar arsitektur, belajar biologi, belajar kimia, serius banget. Belajar IT, belajar komputer, serius banget. Karena mau menghasilkan duit gitu. Kalau belajar agama pengennya yang ringan-ringan, padahal agama itu urusannya surga dan neraka ya. Urusannya sebenarnya lebih penting gitu kan daripada urusan mencari dunia gitu. Tapi karena kelemahan keyakinan tadi, kelemahan akidah, akhirnya kita lebih mengejar yang segera, yaitu mengejar dunia. Kenapa demikian? Karena jiwa kita atau nafsu kita belum terbina, belum terdidik ya. Jadi pembinaan jiwa itu ada 3 tahapan. Yang pertama, setiap orang ketika lahir, ketika masih kecil, pasti terbawa kepada yang disebut nafsul ammaroh. Nafsu yang memerintahkan untuk mengikuti keinginan sesaat ya. Walaupun disebut ammaroh bukan berarti marah saja ya. Ammaroh itu artinya memerintahkan. Memerintahkan apa? Pokoknya kalau ada satu impuls, satu keinginan saat, pengen segera dilakukan. Ingin marah langsung marah, ingin nangis langsung nangis kan gitu ya. Ingin sedih langsung sedih gitu kan. Ingin makan harus terpenuhi saat itu juga. Nah gitu. Pengen sa'det sa'nyet kalau kata orang Jawa ya, sa'det sa'nyet gitu kan. Jadi apa yang diinginkan harus langsung segera dilakukan. Itu nafsul ammaroh, nafsu anak kecil. Tapi ternyata banyak orang dewasa yang masih kekanak-kanakan juga. Dia sudah gede, tapi kalau punya keinginan pengen langsung gitu. Dari mana uangnya? Atur aja gitu kan, kayak gitu ya. Itu walaupun pejabat, kadang-kadang nafsunya nafsu ammaroh kene. Nafsu ammaroh itu nafsu yang hanya mengikuti keinginan sesaat ya. Dan itu akan membuat celaka, yaitu akan membuat berlaku jahat. Itu surat ke-12 ayat ke-53 kalau tidak salah. Jadi nafsu amarah itu memerintahkan kepada keburukan ya, memerintahkan kepada kejahatan pada akhirnya ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan memerintahkan kepada kejahatan ya. Kecuali yang diberi rahmat. Diberi rahmat itu prosesnya ada 2. Naik dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah. Dia sudah merenungi bahwa mengikuti keinginan, begitu ingin langsung dilakukan itu nanti kaduhung ya. Contohnya yang paling gampang ya marah gitu ya. Kita marah ke anak, tapi setelah itu aduh kaduhung pakai kudu kitu ngambek teh gitu kan. Jadi kalaupun kita harus marah, marahnya terkendali. Jadi berhenti dulu, ini pantas marah enggak? Nah, kayak bukan langsung pengen marah langsung marah ya. Ya. Pengen makan langsung makan, pengen sedih langsung sedih. Jangan begitu, pikirkan dulu gitu ya. Jadi lama-lama dia tahu bahwa mengikuti keinginan sesat itu menimbulkan penyesalan. Maka dia bertobat. Nah, ini yang disebut nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah itu nafsu atau jiwa yang menyesali ya kelakuannya ketika mengikuti keinginan sesaat, apakah kemarahan, apakah kesedihan, apakah keinginan syahwat.
keinginan makan, minum dan lain sebagainya, ataupun keinginan-keinginan lain yang harus langsung dilaksanakan saat itu juga, seperti anak kecil gitu kan. Jadi kalau sudah dewasa dia akan merenung dan menyesali perbuatan itu. Itu surat ke-75 ayat 1 dan 2 ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Itu istilah nafsul lawamah ya. Terjemahnya silakan Pak Sigit. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, jadi jiwa yang sudah bisa menyesali dirinya sendiri itu disebut nafsul lawamah, ketika dia sadar bahwa mengikuti amarah, mengikuti perintah hawa nafsu yang sesaat muncul dan kalau segera dituruti itu akan menuju kepada keburukan. Nah, kalau sudah bisa menyesal berarti dia sudah mau istighfar, mau bertobat, mau mengakui kekurangan dirinya, maka dia akan mencari ketentraman, yaitu dengan meningkat kepada nafsul mutmainnah ya. Nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang, yang tentram, karena dia selalu merujuk keinginannya kepada syariat ya, merujuk kepada apa yang diinginkan Allah, apa yang diridhoi Allah ya, sehingga dia selalu ingat Allah. Dan karena itu jadi kebiasaannya sampai dia meninggal, maka ketika mau meninggal dia akan diseru sebagai orang yang mempunyai jiwa yang tentram atau nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu surat ke-89 ayat 27 sampai ayat 30, surat Al-Fajr ya, yang tadi juga dibacakan dalam salat ya. Silakan Pak Sigit. Ayat 27 sampai ayat 30, suratnya ke-89. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, jadi hanya orang yang mencapai nafsul mutmainnah yang nanti diakui sebagai hamba Allah karena ibadahnya serius tadi ya, dan akan dipanggil untuk masuk ke dalam surganya ya. Kalau ternyata nanti matinya itu masih membawa nafsu amarah dan nafsu lawamah, belum selesai jadi nafsul mutmainnah, maka dia di screening dulu, dicuci dulu di neraka ya, sampai mau ngaku kesalahannya, sampai dia akhirnya dengan keimanannya oleh Allah diselamatkan dari siksa neraka kalau dia masih punya iman. Sedangkan kalau sudah tidak punya iman atau kafir, ketika Allah menyiksanya terus-menerus dan tidak berhenti, yaitu abadi, itu juga pantas ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Misalnya ini negara ini kok banyak koruptor, banyak orang yang memutar balik aturan, memperkaya diri sendiri, kok belum dihukum juga mereka gitu kan, nanti neraka aja cukup buat mereka gitu ya. Atau kok Palestina itu sekarang terus ditindas oleh Yahudi ya, Israel gitu kan, kok belum ditolong juga. Yang penting itu nanti di akhirat mereka mati syahid, mereka dapat ampunan Allah. Sementara si Yahudi itu ketika nanti disiksa kekal di neraka sudah pantas dengan kelakuannya kan gitu ya. Makanya kita sekarang tugasnya adalah memantaskan diri, yaitu pantas untuk langsung masuk surga, itu nafsul mutmainnah. Atau kalaupun tidak langsung masuk surga, kita masih punya harapan masuk surga, yaitu tidak kekal di neraka. Nah, itu baru sampai nafsul lawamah ya, baru sampai ada penyesalan, ayat kaduhung ya. Tetapi ya mumpung kita belum mati, ya terus berjuang kan supaya sampai nafsul mutmainnah. Caranya
dengan zikrullah, dengan ingat Allah dengan lisan, yaitu memuji Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian ingat Allah dengan hati, yaitu meyakini dan membenarkan kalimat-kalimat thayyibah tadi dan mengakui Allah Maha terpuji, Allah tetap terpuji apapun yang terjadi, ya tidak ada celah dan kekurangan yang dikembalikan kepada Allah sedikit pun, ya. Yang ketiga, itu yang paling penting, yaitu zikir atau ingat Allah dengan anggota badan, yaitu badan kita tunduk patuh taat kepada syariat Allah, ya, mengikuti Quran dan Sunnah, lain sugan jeung cenah, ya. Dan hati kita terus rindu untuk melakukan perjalanan menuju Allah, yaitu bertemu Allah di surga. Nah seperti itu, ya. Jadi syaratnya adalah imut, ikhlas dan mutabaah. Itu surat ke-18 ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi dia selalu waspadai amalnya, apakah termasuk amal soleh. Amal soleh itu adalah ma wafaqa kitaballah wa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang bersesuaian dengan kitab Allah Al-Quran dan bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW yang dipelajari dari hadis-hadis yang sampai kepada kita atau dijelaskan oleh para ulama kepada kita, ya. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, harus selalu mewaspadai hatinya, qalbunya. Apakah dia melakukannya karena Allah atau karena selain Allah? Kalau sudah ada karena selain Allah, berarti di situ ada syirik. Ya, walaupun syirik itu ada dua, ada syirik akbar yang menyebabkan seseorang murtad keluar dari Islam, ada syirik asghar. Ya walaupun sedikit, ternyata ada tujuan lain selain karena Allah, ya gitu. Itu yang harus kita waspadai. Nah makanya tadi nafsul mutmainnah atau tentramnya jiwa itu dengan ingat Allah. Ingat Allah dalam arti yang hakiki, bukan sekedar melafalkan zikir dengan lisan. Ingat itu bukan hanya lisan, hati dan anggota badan. Itu di surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Nah, tapi ada penghalangnya untuk bisa begitu. Penghalangnya yaitu ketika hati lebih terikat pada dunia. Ketika hati merasa tentram itu karena saldo di rekening cukup, karena punya sandaran duniawi, ya, karena merasa masih aman-aman saja urusan dunianya. Jadi kalau kita menyandarkan ketentraman hati kepada cinta dunia, itu akan menghalangi kita mendapatkan nafsul mutmainnah, ya. Karena itu adalah ketentraman yang semu, ketentraman yang akan goncang ketika dunianya berkurang atau dunianya diambil, ya. Itu surat ke 10 ayat 7 dan 8, ya. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu,
dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Ya, jadi tidak perlu ditanya lagi apa yang mereka lakukan. Kalau hatinya hanya tentram dengan dunia, tidak berharap akhirat, kemudian puasnya dengan dunia sehingga mengabaikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang dibacakan yaitu Quran dan Sunnah, maupun ayat-ayat yang diperlihatkan yaitu ayat-ayat kauniyah, itu diabaikan saja, tidak dipedulikan begitu, maka nanti kelakuannya hanya akan membawa dia ke neraka. Nah, seperti itu kesimpulan dalam Al-Quran, dan ternyata itu ditemukan juga dalam dunia psikologi ya. Jadi seseorang itu punya kebaikan atau kebiasaan baik ketika dia sudah membangun paradigma atau mindset yang baik ya. Itu ada dalam buku Dr. Stephen Covey ya, The 7 Habits of Highly Effective People ya. Ustaz juga baca buku itu ya gitu. Ya, 7 kebiasaan orang yang efektif dalam bekerja urusan dunia ya. Kebiasaan yang pertama yaitu membangun paradigma atau mindset yang benar ya. Kalau pikirannya sudah benar, maka kerjaannya akan terarah. Tapi di kita lebih daripada mindset, kita mah akidah, yaitu kita harus melakukannya karena Allah, melakukannya untuk kebaikan akhirat, sehingga akhirnya jadi ringan urusan dunia itu ya. Tidak terbang karena pujian, tidak tumbang karena cacian. Nah, kayak begitu ya. Itu adalah orang yang sudah bulat, tujuannya adalah untuk ridho Allah dan kebaikan akhirat, dan jalannya sudah ditunjukkan oleh Allah, yaitu meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di surat ke-33 ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ya. Silakan Pak Sigit. 33 ayat 21, Al-Ahzab ayat ke-21 ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi tadi jelas ya, mengingat Allah adalah untuk mencapai nafsul mutmainnah. Kemudian serius dalam menuju Allah, mengharap ridho Allah dan kebaikan di hari kiamat, di hari akhirat. Itu adalah jalan agar kita selamat dalam menghadapi masalah dunia. Tetapi itu pun tidak ada jalan lain kecuali meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang masyarakat mengaku cinta Rasul dengan memperingati kelahiran Nabi, tapi kelakuannya masih banyak bid'ah ya. Mereka tidak betul-betul mencontoh Nabi Muhammad SAW, itu karena mereka belum serius mengharapkan ridho Allah ya. Karena mereka belum serius untuk mengejar akhirat. Mereka masih tercidun, terlalu cinta dunia gitu kan. Dan ini memang tidak bisa bersatu di hati itu, tentram dengan Allah atau tentram dengan dunia. Harus sedikit demi sedikit kita singkirkan itu ya. Rasa tentram dengan dunia itu, tentramnya harus dengan ingat Allah kalau kita ingin nafsul mutmainnah ya. Nah, kembali kepada pembahasan di kitab Tauhid. Sebelumnya kita telah membahas salah satu yang merusak Tauhid adalah berhukum dengan apa yang tidak diturunkan Allah. Karena hakama yahkumu, ahkama yuhkimu itu artinya mengendalikan ya. Arti asalnya itu mengendalikan ya. Jadi tali kendali kuda itu disebut ihkam, pengendali kuda ya gitu. Kemudian ada lagi kata hikmah. Hikmah juga tadi mengendalikan jiwa, mengendalikan nafsu supaya tidak langsung terreaksikan oleh keinginan sesaat, yaitu nafsul ammarah. Juga dia harus merenung sehingga menyesali akibat-akibat buruk. Lalu kemudian dia menemukan ketentraman dengan kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada syariat Allah. Jadi hikmah itu
dan hukum itu adanya pada syariat Allah ya. Hukum dan hikmah maknanya berdekatan. Kalau kita mengikuti hukum Allah, pasti kita akan diberi hikmah. Nah itu, jadi hikmah itu bukan ilmu berjalan di atas air, ilmu teterak di kadek, ilmu teterak dibacok, teterak dibakar. Itu bukan hikmah, itu mah sihir ya. Hikmah itu kita taat kepada syariat sehingga akhirnya terbukalah kemudahan-kemudahan yang dijanjikan Allah bagi orang yang bertakwa ya. Itu hikmah yang sebenarnya ya. Surat kedua ayat 269 ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, barangkali di situ disebut hikmah itu apa? Ada catatan kaki, ada alhamdulillah ya, silakan dibaca hikmah itu apa. Hikmah ialah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Nah itu kan jelas ya. Jadi syariat agama itu bukan beban, tetapi yakin ini adalah penyelamat kita. Ketika kita masih merasa itu sebagai beban, yaitu kita masih belum sampai nafsul mutmainnah ya. Tapi kalau sudah yakin bahwa syariat itu adalah penyelamat kita, nah itulah kita sudah menemukan hikmah. Jadi hikmah itu mendalami Quran dan Sunnah sehingga bisa mengamalkan syariah dengan tepat sambil merasa lapang dada alias ikhlas begitu. Itulah orang yang mendapat hikmah. Nah kemudian bab berikutnya berkaitan dengan larangan bergabung dengan paham-paham ateis dan kelompok-kelompok jahiliyah, karena itu bisa merusak tauhid, bisa menghilangkan tauhid, bisa menyebabkan seseorang kekal di neraka ya. Kalau dia lebih menikmati tadi hikmah-hikmah dalam tanda kutip yang berasal dari filsafat gajah buntung ya, filsafat fil teh gajah, sapat teh buntung ya. Fil teh bahasa Arab, sapat teh bahasa Sunda gitu ya. Tapi suka dinikmati ya, nikmat banget gitu kan, merenung segala macam sambil jauh dari Quran dan Sunnah. Dan sekarang negara kita diatur oleh orang-orang yang begitu, yang selalu berfilsafat ya filsafat tadi gajah buntung, padahal seharusnya kedepankan ayat, kedepankan hadis, itu banyak hikmahnya, tidak usah terlalu banyak berfilsafat ya. Ayat saja cukup, hadis saja cukup sebenarnya ya gitu. Bergabung dengan paham-paham ateis seperti komunisme, sekulerisme, kapitalisme dan paham kufur lainnya termasuk sebuah kemurtadan, keluar dari agama Islam. Apabila orang yang bergabung dengan paham ateis tersebut masih mengaku Islam, maka perbuatannya itu termasuk nifak akbar ya, kemunafikan yang besar ya. Saya dikirimi video Pak Sigit kemarin tentang seorang tokoh dosen di universitas universitas ormas besar ya, yang bangga kepada Presiden Israel, mengatakan saya adalah pengajar di satu ormas yang terbesar di Indonesia, yang salah satu ketuanya pernah jadi Presiden Indonesia dan dia akrab banget dengan Israel. Jadi etama filsafat kabeh, gak ada Islamnya sama sekali gitu. Tapi dia bangga gitu, merasa sebagai jembatan yang menjembatani Islam dengan Yahudi. Sementara umat Islam yang lain sedang sedih melihat kelakuan bejat Yahudi yang terkutuk ya. Dia malah enak-enak saja mengatakan kami yang akan membereskan dan lain sebagainya. Padahal mereka katanya dapat program, 5 orang itu dapat program dari NGO ya, non-government organization, yang ada kaitannya dengan lobby Yahudi, dengan Freemasonry ya, yang ada di Indonesia ya. Tidak disebut tuh oleh ketua organisasi yang dimaksud tadi ya.
Yahya Tsaquf menyebut pokoknya mereka diprogram, dikirim oleh salah satu organisasi yang memang sejak dulu ditengarai ada hubungannya dengan Yahudi, yaitu Freemasonry. Freemasonry itu organisasi internasional yang mau meyahudikan orang non-Yahudi. Dia harus melewati 33 tahapan ya. Setelah sampai tingkat 33 pun dia baru batu koral yang diasah, belum jadi batu intan, tetap saja di bawah Yahudi gitu. Itu prinsip Freemasonry ya. Itu bagian dari program protokolat Zionis internasional yang dulu pernah bocor ya, tapi sekarang sudah mulai sulit lagi didapat ya. Coba kalau kita baca itu protokolat Zionis, bagaimana mereka ingin merusak dunia agar Yahudi menjadi bangsa yang berkuasa atas yang lain, itu betapa mengerikan. Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang lain ya. Nah, tapi ya memang kalau Freemasonry sudah dikenal internasional. Kalau yang di Indonesia itu agak susah disebut sekarang, walaupun saya tahu ya minimal ada 2 organisasi yang ada kaitannya dengan Freemasonry tadi ya. Nah, kemudian bergabung dengan faham ateisme atau faham kekufuran lainnya termasuk sebuah kemurtadan. Kalau dia itu masih mengaku Islam, dia orang munafik atau nifak besar, sebab orang munafik itu secara lahir mengaku Islam, tetapi dalam batinnya mereka bersama orang-orang kafir karena mereka lebih setuju dengan pemikiran orang kafir ya. Ya, kalau di dalam negeri berarti setuju dengan Ahok, kalau di luar negeri berarti setuju dengan Zionis kan gitu ya. Nah, kayak begitulah gampangnya ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yang dimaksud setan itu adalah pemimpin-pemimpin mereka dalam kesesatan, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok pada orang-orang beriman itu. Jadi mereka itu ya ngageuh-geuhkeun ka urang gitu kan. Ya sampai-sampai kan terang-terangan tuh di depan pengikut-pengikutnya mengatakan di negara ini masih ada orang-orang yang berideologi tertutup. Mereka selalu berbicara kehidupan setelah fana, kayak pernah kesana aja gitu kan. Jadi itu adalah mempermainkan orang-orang beriman, dan dia merasa hebat dengan ngomong begitu, akhirnya ditepuk tangani oleh pengikutnya ya. Orang yang ngomong dan orang yang tepuk tangan dan tertawa dengan omongan itu termasuk ya bakal disiksa kalau tidak bertobat, karena mengolok-olok agama itu kafir, kecuali kalau bertobat. Jadi supaya saya juga tidak tidak dianggap langsung mengkafirkan, tidak. Ayat Al-Quran yang mengkafirkan orang yang mengolok-olok agama, kecuali kalau dia bertobat. Itu surat ke-9 ayat 65 dan 66. Dan ini sebenarnya pernah dibahas dalam membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan nawaqidul iman, serta pembatal-pembatal keimanan ya. Silakan Mbak Sigit. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersedekah dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah itu ya, jadi mengolok-olok ajaran Rasulullah SAW atau ayat-ayat Al-Quran
atau tentang surga dan neraka, atau tentang syariat, ya, tentang hukum-hukum yang telah tertuang sebagai hukum Islam, itu bisa menyebabkan kafir, kecuali kalau apa tadi, bertobat, ya. Nah, begitu pula dalam ayat lain, orang munafik itu adalah alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang beriman. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Surat An-Nisa ayat 141. Orang-orang munafik itu penipu, ya, dan memiliki dua wajah. Satu wajah digunakan untuk menemui orang-orang beriman, dan satu wajah lagi untuk menemui teman-temannya dari kaum ateis dan kafir. Mereka juga memiliki dua lisan. Pertama, secara lahiriah dapat diterima kaum muslimin, namun kedua, untuk membuka rahasia kaum muslimin yang tersembunyi untuk disampaikan kepada orang kafir. Begini caranya mengalahkan orang beriman. Nah, sampai begitu, ya. Jadi sering itu baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan mereka melontarkan kebencian kepada para penegak tauhid, penegak keislaman, dengan tuduhan yang seperti kemarin telah saya sampaikan, tuduhan Wahabi, ya, tuduhan fundamentalis, tuduhan benih-benih teroris, katanya begitu, ya. Itu adalah karena mereka munafik, karena mereka mau membocorkan rahasia orang Islam kepada orang kafir, ya. Sampai-sampai bukan hanya dalam masalah faham tadi, kadang-kadang dibuka juga kesempatan untuk punya peluang mengintai kaum muslimin dari dalam, ya. Pada hari Sabtu kemarin saya diundang pertemuan dengan HRS, ya, Habib Rizik Habib Rizik, dan beliau menjelaskan beberapa hal yang penting sebenarnya melihat kondisi bangsa ini. Di antaranya yang paling kelihatan ada proyek pembangunan di perumahan, ya, perumahan Bumi Serpong Damai dan perumahan Pondok Indah Kapuk, PIK, yang sebenarnya itu proyek dari konglomerat, proyek oligarki, proyek 9 cacing, gitu. Kemudian sekarang dijadikan proyek strategis negara, sehingga dikucurkan dana 20 triliun. Padahal itu nantinya menguasai pantai-pantai di utara, ya, sehingga akhirnya mereka bisa berlabuh di situ semaunya. Padahal seharusnya pelabuhan pantai itu hanya milik negara, karena itu akan riskan menyusupkan orang-orang yang ingin merusak bangsa ini, kan gitu, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau di kita ada lab penelitian, itu biasanya meneliti apa yang terjadi di Indonesia dan meneliti penyakit-penyakit yang menimpa orang Indonesia oleh orang Indonesia juga. Sekarang dibuka, orang-orang asing boleh membuka lab dan meminta DNA atau genom bangsa Indonesia. Nanti dari genomnya itu bisa ketahuan, ini bangsa ini lemah kalau dikasih virus ini, kalau dikasih kuman ini. Dan itu bisa terjadi ketika kita semua dikumpulkan, ya, diminta darah, diteliti, gitu kan, DNA-nya. Dan itu memang, ya, perilaku orang munafik itu gitu, membuka pintu untuk orang kafir, ya, masuk ke kaum muslimin untuk mengalahkan rival mereka, ya, dalam mempengaruhi kaum muslimin. Karena mereka menyebarkan bid'ah-bid'ah, mereka gerah kalau melihat orang-orang yang memperjuangkan sunnah, dan itu akan mereka hancurkan dengan segala cara, ya. Sebagaimana dulu ketika orang Mongol, orang Tatar masuk kepada
dunia Islam, masuk kepada kaum muslim itu ada pengkhianatan seorang Syiah, ya, seorang Syiah yang dia itu berkolaborasi dengan negara Tatar itu. Pokoknya nanti kalau kami sudah membuka jalan dari dalam, kalian masuk, nah kayak begitu ya. Nah sekarang juga sama ya, yang duduk di DPR kemarin tapi sudah meninggal tuh orang Syiahnya, bergabung dengan partai mereka kan gitu ya. Dan orang Syiah itu ya menghalalkan segala cara ya untuk mematikan sunnah ya. Bahkan ciri yang paling gampang ini disampaikan oleh seorang imam salaf, Imam Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama salaf yang mengatakan innal ladina yatamannawna wa yuriduna bimauti ahli sunnah ulaika yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan dan berangan-angan matinya seorang ahlus sunnah, matinya seorang ulama yang menegakkan tauhid dan dia gembira dengan kematian itu, itulah orang yang ingin meniup cahaya Allah. Walaupun dia KTP-nya ngaku Islam, sebenarnya dia munafik ya. Ya saya contohkan kemarin, banyak orang dengan mulut kotornya ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati wa ghafara lahu, dan semoga Allah mengampuni ya. Ada orang yang dengan keji dia melontarkan pertanyaan kepada ustadznya, ini ada seorang tokoh Wahabi meninggal, bolehkah kita mendoakan agar dia dirahmati dan diampuni? Itu pertanyaan busuk ya, pertanyaannya saja sudah menunjukkan kemunafikan begitu ya. Ya jadi makanya kita jangan salah bersikap yang disebut wala wal bara. Ya, kita harus mencintai orang-orang yang menegakkan tauhid, mencintai orang-orang yang menegakkan sunnah, bukan malah bingung ya. Bingung dan akhirnya sampai keluar perkataan konyol seperti tadi. Yang ngejawabnya juga nggak tahu diri, nggak tahu diri sampai membandingkan dengan Abu Jahal dan lain sebagainya, itu kacau gitu ya. Nah, oleh karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari mengagumi faham-faham yang merusak tauhid, ateisme, komunisme, zionisme terutama tadi ya, dan juga materialisme yang berujung kepada terlalu cinta dunia ya. Nah semoga nanti kita akan bahas lebih mendalam masalah ini, karena kita adalah orang-orang yang paling mencintai bangsa ini. Jadi jangan minder, jangan kita terima tuduhan-tuduhan mereka bahwa orang-orang yang memperjuangkan Islam itu anti NKRI, anti Pancasila dan lain sebagainya. Itu hanya tipuan omongan mereka. Mereka lah yang sebenarnya merusak Pancasila. Ngaku Islam tapi teu salat misalnya gitu, itu sudah jelas itu anti Pancasila itu ya. Kemudian mereka lebih mempersilahkan asing dan asing menguasai negara ini ya. Kemarin ada salah seorang jamaah, dia pernah jadi anggota DPR beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ketua MPR-nya Amin Rais ya. Kemudian sudah bikin draft dengan komisinya bahwa salah satu bentuk cinta kepada bangsa ini adalah memprioritaskan pribumi, dan itu sudah hampir diketok palu oleh Amin Rais ya. Ada dibikin kayak begitu ya. Ternyata ada satu orang yang satu partai juga dengan Amin Rais dan dia ya, yaitu dari PAN juga ya. Karena dia turunan Cina, dia langsung protes. Ini walaupun teman saya tidak setuju. Kenapa sekarang harus diangkat lagi pribumi dan non pribumi? Kita ini sudah jadi satu bangsa. Kita ini sudah gini. Akhirnya tidak jadi tuh diketok memprioritaskan pribumi itu ya. Dan apa yang terjadi sekarang? Ya mereka semua yang menguasai negara ini, bahkan mereka menduduki jabatan-jabatan yang strategis gitu. Karena bagaimanapun kesetiaan mereka bukan kepada Indonesia sebenarnya gitu. Mereka hanya ingin mengeruk Indonesia ya untuk bangsa mereka sendiri. Ya, itu kan jelas sekarang di depan mata. Jadi memang perjuangan kita tidak bisa langsung kepada syariat Islam. Perjuangan kita kepada memurnikan pemahaman Pancasila dengan benar dan Undang-Undang Dasar yang semula, yang dulu.
yang menyatakan presiden itu memang harus pribumi, ya. Dan itu penting, itu ternyata sangat penting, ya gitu. Jadi kalau perlu, kalau mau ditambahkan juga, ya, presidennya harus pribumi yang tidak mengutamakan non pribumi, karena kalaupun presidennya pribumi dan ternyata mengutamakan Ahok, itu sebenarnya harusnya nggak kepilih, itu harusnya gitu. Kok bisa kepilih sampai 2 kali dan sekarang mau memperpanjang kekuasaannya dengan kroni-kroninya, kan gitu, aneh. Kita sudah diperas, ya, kita sudah direndahkan, lalu mereka merasa paling NKRI, merasa paling Pancasila, kan bohong gitu ya. Nah, jadi ya saya terbawa kemarin semangat Habib Rizik yang memang beliau jeli gitu kan melihat berita-berita dalam masalah ini. Dan yang saya salut, beliau tuh kan sebenarnya sekarang dibebaskan bersyarat, artinya terancam lagi masuk penjara, tapi ngomongnya nggak berubah gitu yang saya salut. Kasihan naon ceger-ceger gitu kan, luar biasa itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan betul itu dilakukan karena Allah gitu. Kan teloba jelema nu kitu teh. Orang kalau sudah ditewak penjara begitu ngomong langsung beda. Langsung berubah gitu, langsung minta maaf, langsung merendah. Enggak, ini mah tidak ada perubahan, masya Allah gitu kan. Ya, nah itu salah satu sikap yang memang harus dimiliki oleh seorang pejuang Islam, ya, seperti itu. Nah, itulah barangkali beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan tauhid dan hal-hal yang bisa merusak tauhid. Karena kalau tauhid kita diterima, minimal tidak kekal di neraka dan ujung-ujungnya tetap masuk surga. Syukur-syukur kita termasuk orang yang mendapat nafsul mutmainnah, sehingga akhirnya langsung dipanggil oleh Allah, kamu mah sudah diterima sebagai hambaku, langsung saja masuk ke dalam surgaku. Tak kaos pisan lamun tiasa kitu teh kan gitu ya. Ya, baik, silakan Pak Sigit diatur kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, ya. Silakan, Ibu. Ya, biasa ada ibu-ibu dulu yang mau memberikan tanggapan. Tukar dulu mic-nya, yang ini dulu, sambil diperbaiki yang satunya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan isya. Kemudian pertanyaan saya, apakah sifat munafik orang yang berat melaksanakan sholat subuh dan isya dapat digolongkan pada sifat munafik yang dimaksud pada surat An-Nisa ayat 145? Demikian bisa. Ya, tentunya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah diri kita dan keluarga kita, ya. Jadi di kompleks saya tuh, ketika saya pindah ke Cikole, dari komplek yang saya pindah ini pindah juga keluarga Jerman yang istrinya orang Tasik dan dia sangat ketat kalau ngomong agama. Lalu karena saya masih datang ke Geraha Puspa di masjid, saya dibilangin, Ustadz kumaha eta si Jerman teh jadi taraka masjid, padahal dulu cari rumahnya nanya-nanyanya lewat masjid gitu kan. Nah, mungkin kedengaran tuh sama istrinya, aja didorong-dorong tuh suaminya, sok ke masjid ya, walaupun dia mungkin baru ya belajar Islamnya gitu kan. Nah, jadi yang paling penting pertanyaan ini adalah kalau ibu punya suami di rumah atau punya anak di rumah, dorong untuk sholat berjamaah ke masjid gitu. Itu yang paling penting, ya. Yang kedua, dalam surat An-Nisa
Dari ayat 140 sampai ayat 145 itu berkaitan dengan nifak akbar. Ya, nifak akbar itu berarti keluar dari Islam. Sehingga orang yang masih Islam dan sholat di rumah, dia hanya kena sifat nifak asgor disebabkan kita belum mengedukasi dan mensosialisasi keharusan sholat berjamaah di masjid ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi tahapan yang pertama harus membuat mereka merasa bersalah kalau sholatnya di rumah terus. Jadi kita puji dulu bapak-bapak yang sholat di rumah adalah bapak-bapak yang solehah, ya. Bukan soleh, solehah, ya. Jika ibu-ibu, yaitu sholatnya di rumah, gitu kan. Nah, kalau mau meningkat, silahkan sholat di masjid berjamaah. Nah, gitu. Itu dimotivasi oleh ibu-ibunya juga, kan gitu, ya. Nah, sedangkan dalam surat An-Nisa yang menyebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi sebenarnya Allah lah yang membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Jadi orang munafik di surat ini mah masih datang ke masjid di zaman Nabi, tapi hanya untuk pamer, lihat saya pun sholat ke masjid. Lalu sholatnya juga dengan cara-cara khusus yang membuat dia bisa show off, bisa pamer, ya, pamer bahwa saya mah pokoknya di sini hanya sholat saja, nggak ikut ngaji, nggak setuju dengan ustaznya dan lain sebagainya. Ini hati-hati gitu kan, ya. Mungkin karena mereka merasa bahwa pemahaman mereka itu sudah cukup, ya, jadi tidak perlu belajar lagi. Nah, kayak begitu, itu hati-hati juga, ya. Jadi mereka masih ke masjid di ayat ini, tapi karena ayat-ayat ini berkaitan dengan nifak akbar, maka bagi orang di zaman sekarang harus diedukasi dulu, harus dikasih pendidikan dulu dengan tauhid yang benar. Alhamdulillah mereka masih sholat walaupun di rumah, nah gitu dulu. Tapi mulai dengan harus mau belajar, harus mau menuntut ilmu, ya, supaya jangan sampai sholatnya sia-sia. Karena termasuk orang yang sahun, orang-orang yang malas dalam melakukan sholat. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali, ya. Ya, tetapi Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa orang yang masih sholat itu masih punya tingkat khusyuk ketika dia masih sadar bahwa dia tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa tertolong kecuali dengan beribadah, dengan sholat. Jadi itu tingkat khusyuk yang paling rendah, masih sholat walaupun di rumah, tapi dengan kesadaran bahwa sholat saya ini karena saya memang bersandar hanya kepada Allah, karena saya memang butuh Allah. Itu khusyuk tingkat pertama, tapi masih ada dosa. Khusyuk tingkat kedua, sudah mau datang ke masjid, sudah mau TBMT, ya. TBMT itu adalah tepat waktu berjamaah di masjid dan tumakninah. Nah, itu adalah wujud sholat yang baik, TBMT. Tapi baru dohirnya saja, pikirannya masih kemana-mana, ya. Jadi Allahu Akbar, tapi jadi Allahu Akbrai. Jadi begitu Allahu Akbar langsung berai. Tadi teh kunci teh di lacinu mananya? Eta teh tadi listrik mesti pareman can. Air tadi udah ditutup belum, ya? Aduh, tadi kompor udah dimatiin belum? Jadi yang kepikir itu di luar sholat. Nah, ini masuk ke dalam sifat-sifat munafik, tapi belum termasuk nifak akbar, karena dia masih ingin mendapat pertolongan Allah dengan sholat berjamaah, tapi dia masih punya dosa. Mulai berpahala kalau sudah tingkat ketiga. Tingkat ketiga khusyuknya yaitu selain dia TBMT, dia sudah mulai melawan bisikan-bisikan di luar sholat. Jadi kalau ada bisikan-bisikan, orang teh ke sholat, saya harus menghayati bacaan saya ini, saya harus memikirkan bacaan ini, saya harus memikirkan saya sedang sujud kepada Allah. Kalau dia sudah mulai melawan,
omongan-omongan yang muncul ketika sholatnya, dia sudah mulai dapat pahala, yaitu pahala berjuang. Tadi kata Ustaz Rudi tadi, sudah mau berjuang, berjuang untuk melawan bisikan, tadi berjuang juga untuk duduk di majelis ilmu. Nah, yang keempat adalah orang yang sudah tidak kenal lagi bisikan lain selain menghayati sholatnya, ya, karena yang diutamakan sholat sebaik-baiknya. Tapi itu pun bukan puncaknya, kata Ibnul Qayyim, ya, bukan puncaknya khusyuk. Puncaknya khusyuk itu yaitu kalau sudah sampai derajat ihsan, ya, mengagungkan Allah sambil mencintai Allah dan sambil terus merasa takut ketika beribadah dengan maksimal tadi. Itu adalah ihsan. Urang motong boro nomor 5, nomor hiji, nomor 2 ge masih digarap kan gitu kan. Makanya berjuanglah untuk nomor 3 dulu. Nomor 3 teh nyata salatnya TBMT, tepat waktu, berjamaah, tumaninah di masjid, ya, di masjid dan tumaninah. Lalu kalau ada bisikan-bisikan ketika salat, lawan gitu. Minimal kita berjuang nomor 3 dulu. Lama-lama coba, kalau sudah tidak ada lagi bisikan itu dan tidak peduli kalau ada bisikan itu sudah mulai meningkat khusyuk kita. Tetapi tadi nu diimah ge geus lumayan, yaitu laki-laki yang solehah, geus lumayan gitu. Asal dia niat salatnya adalah masih berharap kepada Allah, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan itu sesungguhnya terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Mafhum mukhalafahnya, orang yang masih sholat dengan berharap pertolongan Allah masih dianggap khusyuk walaupun sholatnya rada asal-asalan gitu. Tapi kalau orang yang sama sekali dia sholatnya itu hanya kalau kelihatan orang lain, yang disebut Islam plesetan, ya, Islam plesetan itu adalah kalau yang masih sholat 5 waktu kan Islam teh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu kalau yang masih terhitung Islam, bukan munafik tapi lemah Islamnya. Itu penting sholat sama gitu kan. Tapi kalau yang Islam plesetan, ibadah soteh, lamun aya mitoha, sama Islam juga singkatannya. Nah itu termasuk baru munafik gitu kan. Dia memang betul-betul sebenarnya nggak pernah sholat. Sholatnya itu kalau ada kepentingan gitu. Sholat kekapungan dia gitu. Namun aya kepentingan, baik karena mitoha datang ke imah atau karena dia ada keperluan dengan orang yang suka sholat kan gitu. Akhirnya dia ikutan sholat, setelah itu untuk sholat deui gitu. Nah itu baru munafik yang begitu ya. Wallahu alam, ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari kemunafikan. Untuk ibu-ibu tentunya mendorong bapak-bapaknya. Untuk bapak-bapak agar selamat dari kemunafikan, berjuanglah minimal Isya dan subuh berjamaah ya. Walaupun sesungguhnya dengan 5 waktu lebih kuat lagi. Dengan 5 waktu berjamaah lebih kuat lagi cara kita untuk melawan kemunafikan begitu. Ya, maka silakan Pak Abraham. Pertanyaan sederhana aja Pak Ustaz. Sekarang ada orang yang mencari ketenangan jiwa itu dengan healing, dengan yoga. Itu Pak Ustaz gimana? Ya, ini masuk pembahasan ini, yaitu mengikuti paham-paham di luar Islam ya gitu. Jadi ketenangan jiwa yang dicari dengan cara-cara yang bukan dari ajaran Islam itu berarti telah mengikuti paham-paham di luar Islam, dan jangan kagum kita dengan itu. Sebab orang kafir juga ada yang meninggalnya tersenyum, tenang begitu kan. Bahkan sebelum meninggal dia sudah menyemangati orang lain ya. Ya. Dengan My Way kan, Frank Sinatra kan gitu. Ketika waktuku sudah dekat, yang penting aku sudah hidup menurut jalanku, jadi aku mati dengan tenang. Ya, tenang di dunia, di akhirat mah tetap aja digendir gitu kan. Karena tidak percaya kepada Allah, karena tidak percaya kepada Al-Quran, karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi ketenangan-ketenangan dengan yang di luar Islam itu sama dengan ketenangan dengan cinta dunia sebenarnya. Sama aja, itu juga kan tenang kan. Orang yang cinta dunia, aduh alhamdulillah deposito saya masih 1 miliar nih, jadi lumayan tiap bulan deh kudu digawe menang sakit. Nah itu ada orang yang gelisah kalau depositonya belum 1 miliar, itu termasuk ketenangan dengan dunia kan gitu. Nah itu nanti kelakuannya akan pinarakeun. Kenapa?
Karena minimal makan bunga deposito itu sudah makan riba kan sebenarnya kan gitu. Udah jelas kan gitu. Jadi mulailah bertobat dari hal-hal seperti itu gitu kan, merasa tenang. Kalau perlu kita agak negong lah gitu. Ya orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar, tabungan habisin aja lah. Pokoknya kita nanti koreh-koreh cok lah gitu, sisirin sabujud kalau perlu seperti itu supaya kita teruji ketakwaan kita ya. Walaupun tentunya ketika kita sudah memegang dunia dengan baik seperti Nabi Musa ditanya, itu apa Musa? Tongkat, aku pegang. Kenapa? Ini bermanfaat buatku ya, ini bisa membuat aku berdiri tegak, ini bisa meneratas jalan, ini bisa menggiring domba-dombaku. Banyak keperluan dengan tongkat ini. Lempar dulu wahai Musa, lempar. Ketika dilempar ternyata jadi ular ya, jadi ular. Ini ternyata bahaya nih tongkat ini gitu. Tapi tenang saja, karena kamu sudah tahu bahwa kamu tidak boleh bersandar pada tongkat, tangkap aja ular itu dengan bersandar kepada Allah. Selesai, dijinakan lagi si ularnya itu jadi tongkat lagi kan gitu. Gampangnya begitulah ya. Dunia itu ketika sudah terlanjur melekat di hati, keluarkan dulu. Tapi setelah dikeluarkan, kita tahu Allah menginginkan kita berjuang dengan dunia ini. Sekarang tidak disimpan di hati, disimpan di tangan. Begitu harus keluar di jalan Allah, lepas saja biasa gitu. Jadi masalahnya adalah dunia itu masih kita simpan di hati, itu masalahnya ya. Makanya tadi baik healing maupun meditasi dan lain sebagainya itu termasuk tentram dengan dunia. Karena itu bukan yang diajarkan dalam Islam, yaitu tentram dengan ingat Allah, tentram dengan ibadah, tentram dengan takwa, tentram dengan termasuk barisan pejuang Islam, bukan termasuk orang munafik yang menggerogoti Islam dari dalam lah gitu. Kan itu sebenarnya gampang. Kata Habib, ini saya kembali mengutip Habib, seharusnya Indonesia itu cukup 2 partai saja. Sebutlah Partai Nasionalis Islam dan Partai Nasionalis Sekuler. Jadi jangan dipermasalahkan soal nasionalisnya, karena sama-sama cinta Indonesia kan gitu. Jadi jelas kata nu hayang munafik pasti milih sekuler kan gitu. Nu hayang ka aku sebagai umat Nabi pasti milih Islam. Karena sekarang diperbanyak segala macam, akhirnya semuanya tujuannya dunia. Nggak ada lagi yang jelas-jelas tujuannya akhirat gitu. Kalau dibagi 2 gitu kan enak banget ya. Setuju nggak nih? Kudu gitu, karena jelas. Partainya cukup 2 saja, Partai Nasionalis Islam dan Partai Nasionalis Sekuler. Nanti jelas gitu kan, mana nu berpihak kepada kafir, mana yang berpihak kepada Islam. Tapi memang itu juga tidak mudah. Tidak mudah ya. Baik, karena sudah bel ya, jadi Pak Sigit nggak ada kesempatan lagi. Nanti lagi aja lah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.